Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat malam ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan kisah Musa bertemu Tuhan di surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat 29 sampai 32. Surat 28, ayatnya 29. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musal ajala wa saro bi ahlihi anasa min janibit turi naro. Qala li ahlihim kuthu inni anastu naro la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatim minan nari la'allakum tastolun. Falamma qada, maka tatkala Musa telah menyelesaikan al-ajala. Falamma qada, maka tatkala telah menyelesaikan Musa al-ajala waktu. Wasaro, dan dia berjalan pada malam hari. Saro atau isro sama ya. Bi ahlihi, dengan keluarganya. Anasa, dia melihat. Min janibit turi, dari sebelah tur naro, api. Qala, kemudian dia berkata, li ahlihi, kepada keluarganya, imkusu, tinggallah, diamlah kalian, ini sesungguhnya aku, anastu, aku telah melihat, naro, api. La'ali, mudah-mudahan aku, atikum, aku bawakan, aku datang, membawakan untuk kalian, minha, daripadanya, bi khobarin, dengan khobar. Khobar itu berita. Au jadwatin, atau bara atau nyala, minan nari, dari api, la'alakum, agar kalian tastolun, memanaskan badan, berdiam. Terjemah terjemah umumnya, maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnya lah api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa suluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan. Orang Ciamis masih deang ya Bu ya. Deang haneut, si deang supaya haneut ya Bu ya. Jadi ketika Musa mengkodo, kodo itu artinya menyelesaikan, melaksanakan, menyempurnakan.
Dikodok berarti diselesaikan atau disempurnakan. Tatkala Musa mengkodok ketika kalau konsepnya Musa adalah kecerdasan. Ketika Musa menyelesaikan atau menyempurnakan waktu yang telah ditentukan, namanya ajal. Ajal itu waktu tertentu. Dan dia berjalan bersama ahlinya. Ini udah diterangin di ayat sebelumnya ya. Ahlinya itu keahlian. Dilihatnya api di lereng Tur. Min janibit Tur. Janib itu sebelah, berarti lereng ya. Tur diartikannya gunung. Dilihatnya api di lereng gunung Tur. Dari kata tawaro ya. Terus ia berkata kepada ahlinya, kepada keluarganya, imkusu. Imkusu itu artinya tenanglah, tinggallah kalian. Terus ini anas tuh sesungguhnya aku telah melihat. Melihatnya menggunakan kata-kata anasa, anas tuh. Anasa itu artinya insan. Anasa juga berarti proses belajar. Sesungguhnya aku melihat, dalam arti aku akan mempelajari api itu. Gitu. Jadi anastu itu insan, dari kata anasa ya sama. Insan adalah orang yang sudah mulai belajar Al-Quran. Di surat Ar-Rahman itu ada ya, Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan. Di insan adalah orang yang sudah mulai belajar Quran. Nah, sementara api, kalau kita lihat di dalam surah Al-Humazah, api itu adalah narullah, apinya Allah yang dinyalakan sampai ke fuad. Berarti gejolak atau semangat yang ada di dalam hati yang paling dalam. Juga bisa disebut sebagai azam. Semangat yang kuat gitu. Gejolak atau semangat yang kuat yang ada di dalam fuad. Ya, namanya ajam. Dan di surat kedua ayat 24, perintah takwa pertama adalah perintah takwa kepada api, fattakunnar. Fattakunnar itu berarti penguatan semangat. Bertakwalah kepada api, maksudnya kuatkanlah semangat gitu. Api juga berarti tamsil iman. Tamsil iman. Dan karena iman manusia diberi petunjuk. Surat 10 ayat 9. Coba kita lihat lagi ya. Maka tatkala Musa menyelesaikan, menyempurnakan waktu yang telah ditentukan atau ajalnya, dia berjalan dengan keluarganya, dilihatnya api di lereng Tur. Dia berkata kepada keluarganya, imkusu, tinggallah atau diamlah kalian. Sesungguhnya aku anastu. Anastu api, aku melihat api. Ya, anastunya adalah insan. Kemudian apinya adalah semangat. Atau api itu adalah tamsil iman. Ya, di surat 10 ayat 9. Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin naim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanan. Jadi karena keimanan diberi petunjuk. Nah, di ayat ini, di ujung kalimatnya tadi, di surat 28, ada kata-kata apa? Mudah-mudahan aku dapat membawa kepada kalian berita. Berita. Kalau di surat yang sebelumnya, mudah-mudahan aku dapat membawa petunjuk.
petunjuk gitu ya di surat yang sebelumnya, surat 27 ya. Jadi di tempat api itu ada petunjuk. Karena iman dapat petunjuk ya gitu. Jadi api juga berarti tamsil iman, karena dengan iman juga dapat petunjuk. Musa mendapat petunjuk di tempat api gitu ya. Mudah-mudahan aku bisa mendatangkan kabar ya, bi khobarin. La'ali atikum bi khobarin. Mudah-mudahan aku dapat membawa kepada kalian daripadanya khobarin. Khobar itu berita di sini artinya ya. Khobar berita. Au jadwatin. Jadwatin itu artinya pangkal atau asal dari api. Kalau kita lihat api, apinya keluar pasti ada pangkalnya kan? Misalnya suluh api kan? Nah, jadwatan itu diartikan apa? Pangkal api atau suluh api. Ya sama seperti kita sideang Bu ya. Ketika sideang suluhnya habis, apinya habis. Jadi jadwatin itu artinya suluh api atau sesuatu yang bisa mengeluarkan api gitu. Tastolun agar kalian bisa solaya. Solaya itu artinya bisa memanaskan diri. Ya, dari kata solaya sama. Jadi menghangatkan diri atau memanaskan diri. Nah, kita lanjut coba lihat 29:30. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aimani fil buqatil mubarakati minas syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Makanya tadi ada kalimat apa? Sesuluh ya, suluh api. Di antara suluh api adalah kayu kan? Yaitu, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ketika Musa sampai ke api apa ke tempat api Bapak Ibu? Ayo. Ini tempatnya dikurungin ya. Kan Musa lihat api. Api itu keluar dari sesuatu namanya jadwah tadi kan, pangkal api. Tatkala Musa sampai ke api itu, bisa juga sampai ke tempat api keluar. Kecerdasan sampai ke tempat api. Nah, kalau tempat api tadi apa? Fuad. Fuad ya. Narullahil muqadah allati tatoliu alal afidah. Di tempatnya api itu adalah fuad atau afidah. Apinya sendiri apa tadi? Semangat. Semangat ya. Semangat atau gejolak yang ada di dalam fuad. Namanya azam ya, namanya azam. Jadi ketika kecerdasan bertemu dengan semangat. Halo? Ketika kecerdasan ketemu dengan semangat atau gejolak yang ada di dalam fuad. Ya. Kecerdasan ketemu dengan hati nurani ya. Udah cerdas terus menggunakan hati nurani. Kenapa Kang Yodi? Sebentar saya terima telepon dulu. Halo. Halo Kang Yodi. Halo. Kenapa Kang Yodi?
Ya sudah. Kang Yodi ngilang nih kayaknya. Halo Bapak Ibu. Halo. Iya, Kang. Iya, Kang Yodi tadi kenapa ya? Oke, nggak apa-apa. Ini masih ada Kang Yodi di sini? Halo. Oh, berarti tadi nggak ada. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu masih dengar suara saya ya? Masih. Kok saya tidak mendengar suara Bapak Ibu ya? Ketika Musa sampai ke api, ketika sebuah kecerdasan bertemu dengan gejolak atau semangat yang ada di dalam fuad, dipanggillah dia. Dari mana dipanggilnya? Min syati'il wadil aiman. Syati'i wadi aiman. 3 kalimat ya. 3 kalimat. Syati'i itu artinya tumbuh tunasnya, juga membagi-bagi dagingnya, bisa juga bercabang, sisi atau arah ya. Min syati'i dari arah gitu ya. Dari daerah itu sama aja, sati itu. Di sini diartikannya dari pinggir, dari arah pinggir. Sati itu arah atau sebelah ya, sebelah pinggir. Kemudian wadi, al-wadi. Nah, wadi itu artinya lembah. Lembah aiman kanan. Dari arah lembah kanan gitu. Wadil aiman itu lembah kanan. Wadi nanti di ayat yang lain juga nanti dijelasin adalah otak sebelah kanan. Ya, jadi satiil wadil aiman artinya kecerdasan otak sebelah kanan gitu ya. Makanya Musa mewakili kecerdasan otak sebelah kanan. Fil buqatil mubarakah. Pinggir lembah kanan yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Ini kalimatnya banyak metafora banget ya. Di tempat yang diberkati dari pertumbuhan. Sajarah itu artinya tumbuhan. Sajaroti juga berarti pohon. Ya, sajaroh artinya sejarah. Sajaroh tumbuh artinya tumbuhan. Ya, dalam bahasa dalam bahasa ilmiahnya, jadi ketika kecerdasan sudah masuk ke dalam sistem limbik dan batang otak gitu, Bu. Jadi unsur-unsur kecerdasannya sudah connect. Kecerdasan otak sebelah kanan bertemu dengan semangat ya, yang ada di dalam hati atau fuad. Min satiil wadil aiman. Jadi kecerdasan otak sebelah kanan sudah bertemu, sudah connect, masuk ke dalam sistem limbik dan batang otaknya. Susah ngegambarinnya gimana ya? Artinya ayat ini juga menerangkan bahwa otak itu jika selalu dipakai dan selalu diasah, maka dia akan tumbuh walaupun sudah tua. Makanya ada kata sajaroh di sini ya. Nah, Bapak Ibu boleh cek nanti di dalam ilmu pengetahuan, semua organ tubuh kita kalau udah tua mengkerut. Betul nggak, Bu ya? Tulang mengkerut. Tandanya apa? Tinggi badan jadi kurang. Ya, lihat kalau kita udah tua, anak kita seperti gede ya. Emang ngegedein. Anak kita bertambah besar sementara kita tambah kecil. Jadi tulang mulai mengecil gitu.
kulit meuli keriput, udah tua. Tapi otak itu tidak pernah tua sebetulnya. Jadi kalau semakin dipakai, dia akan terus berkembang. Nah, gitu. Sekali berhenti aja menggunakan otak, nggak mau mikir, udah cepat pikun tuh. Ya, jadi jangan berhenti belajar walaupun sudah tua. Karena yang namanya otak itu kalau dipakai itu akan terus berkembang atau terus tumbuh, namanya sajaroh, Bu. Gitu ya, pesannya gitu. Ya, wadil aiman itu otak sebelah kanan. Nah, ketika itulah Musa dipanggil, "Hai Musa." Ya Musa, hai Musa. Ini sesungguhnya aku, aku, tegesin lagi, ini sesungguhnya aku, aku nih, Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Rob artinya yang mengatur, yang memelihara, yang merawat alam semesta. Rabbul Alamin. Juga bisa berarti hukum alam. Allahu Rabbul Alamin. Realitas hukum alam semesta gitu kalau dalam bahasa ilmiahnya. Berarti proses penciptaan itu terjadi pada otak kanan. Orang menyebutnya kreativitas. Ya, jadi kalau kita gambar otak itu kreativitas itu adanya di otak sebelah kanan. Jadi proses penciptaan itu terjadi di dalam kecerdasan otak sebelah kanan. Di bagian bawah dalam bahasa ilmiahnya adalah sistem limbik dan batang otak gitu. Dalam bahasa ilmiahnya ya. Nanti yang bisa nerangin nanti ahli otak ya. Ahli otak. Nah, kemudian apa? Ayat 31. Wa an alqi asoka falamma ro'aha tahtazu ka'annaha jannun wala mudbiron walam yu'akib ya Musa akbil wala takhaf innaka minal aminin. Aminin. Ya. Ada amin, ada amin, ada amin. Beda ya. Kalau A-nya panjang, amin, aman. Kalau amin, kabulkan doaku. Tapi kalau amin, amin itu terpercaya. Artinya ya gitu. Hanya beda panjang pendek aja. Kalau habis salat tuh dalam salat habis imam baca waladolin apa? Dibacanya amin. A-nya panjang, mi-nya panjang. Jangan amin, jangan begitu. Salah nanti, salah artinya. Amin. Wa an alki asoka. Ya, kita lanjutin ayat berapa ini, Bu? 31 ya. Wa an alki asoka. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa dipanggil. Hei Musa, hei. Panggil Bu. Kemana? Musa kabur. Musa. Datang kadir. Tong kabur. Datanglah kepadaku. Jangan kamu takut. Reka mana tong sieun kadir. Gitu.
Kenapa Musa lari? Karena yang dilihatnya ular. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Amin. Amin. Aminin. Minnya pendek. Amin. Aman. Ya. Amin. Aminin. Orang-orang yang aman. Alki. Wa'an alki. Dan lemparkanlah. Lemparkannya terjemahan dari alki. Alki itu dari kata liko. Liko itu berinteraksi. Ya, berinteraksi. Asoka. Asoka itu artinya tongkat Musa. Tongkat Musa adalah tadi otak sebelah kanan. Itulah tongkatnya Musa. Nanti dilihat di surat 20 sama kalimatnya. Ada asokanya juga. Surat 20 ayat 17-18. Kemudian 27 ayat 10. Udah dibahas sebelumnya ya. Sama ada kata-kata asoka juga. Wa an alki asoka. Lemparkanlah tongkatmu. Lemparkannya menggunakan kata-kata alki. Alki dari kata lako artinya melempar. Bisa juga bertemu. Bisa juga memasukkan. Apa maksudnya? Pertemukanlah gitu. Pertemukanlah antara kecerdasan otak kanan dengan api. Apinya bisa berarti gejolak, bisa berarti semangat, bisa berarti prinsip iman, atau juga bisa berarti wahyu. Ya. Jadi gitu, pertemukanlah antara kecerdasan otak sebelah kanan dengan semangat atau dengan wahyu. Ya, dengan wahyu. Terus falama ro'aha, ketika itulah, ketika dipertemukan antara tongkat Musa dengan api atau dengan wahyu, maka Musa melihat apa? Janun. Musa melihat tongkatnya menjadi janun. Ular yang gesit. Janun itu juga berarti jin. Ya, janun juga bisa berarti sesuatu yang tersembunyi, yang bisa muncul tiba-tiba dengan cepat, Bu. Ya, ini memaknainya mesti apa namanya, mesti tenget. Jadi ketika tongkatnya Musa dilemparkan, maknanya apa? Adalah ketika kecerdasan otak sebelah kanan dipertemukan dengan api, dengan semangat, dengan wahyu atau petunjuk. Maka ketika itulah muncul janun. Ya, janun gitu. Janun itu artinya sesuatu yang tersembunyi, yang muncul dengan cepat. Seperti ular, Bu, keluar macok lewat dewe. Sakolebat gitu. Ih, ari maneh si ular. Nah, ketika Musa melihat janun itu ular gesit gitu, atau sesuatu yang muncul tiba-tiba, Bu. Musa lari ke belakang tanpa menoleh. Musa meninggalkan apa yang nampak itu, yang terlihat. Nah, ketika Musa lari, dipanggil lagi. Hei, Musa. Gitu. Mereka mana? Konon lompat, kadio. Datanglah kembali, janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu dalam keadaan aman. Enggak apa-apa. Nah, berarti apa? Berarti Musa itu karena dia kecerdasan otak sebelah kanan, maka di dalamnya ada proses penciptaan. Nah, atau kreativitas. Kreativitas itu muncul dari kecerdasan otak sebelah kanan jika bisa mempertemukan dengan
wahyu. Ya, maka akan muncul sesuatu yang tersembunyi dan munculnya dengan cepat. Bisa dalam banyak ide lah gitu ya. Jadi kreativitas itu akan muncul jika kecerdasan otak kanannya bertemu dengan api semangat atau prinsip keimanan atau wahyu. Jadi orang cerdas kalau dia belajar Quran tambah apa, Bu? Ya tambah jenius. Ya banyak idenya gitu ya. Nah, terus apa ayat berikut ayat 32? Ada Nin masih di jalan Nin? Masih. Oh, masih di jalan. Nagreg. Di Nagreg apa di Paslon? Nagreg. Oh, Nagreg. Atun sanes-sanes belok heula ka itu ka rompok abdi eta di Cicalengka. Terus Kalangkung atuh. Oh, Kalangkung ya. Abdi nage aya di Bogor katang nya. Ieu nuju di rest area. Ya, aduh di ngopi heula jantan abdi tiasa ningali kamera. Oh, di Nagreg eta palih Borondong. Palih Borondong nya atuh sok. Tapi di sisinya eta ngiuhanana tong di tengah jalan si katabrak. Oh, di sisi di Indomaret. Indomaret. Gitu. Kang Yodi eta kade tong balangna. Kami masih hidup Kang Raraina. Oh, hidup kene. Coba lanjut 32 ya. Ya. Usluk yadaka fi jaibika takhruj baydoa min ghairi su'in wadmum ilaika janahaka minar rohbi fadzalika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa malaihi innahum kanu qauman fasikin. Coba diterjemahkan perkata dulu ya. Nah, coba terjemahkan perkataannya. Usluk, masuklah. Nah, ini terjemahan perkataannya dulu ya. Usluk, masuklah yadaka tanganmu fi jaibika dalam saku bajumu. Ya, masuklah tanganmu dalam saku bajumu. Tahruj akan keluar. Baydoa putih. Baydo putih. Min goiri tanpa. Min goiri itu selain. Dari selain suin jelek. Selain jelek. Dari selain jelek. Atau tidak jelek. Wadmum dan dekapkanlah. Wadmum dekaplah. Gitu. Dekapkanlah ilaika kepada kamu. Janahaka sayapmu. Janaha itu sayap atau tangan kanan. Minarohbi dari ketakutan. Fadzalika apa nih artinya? Fadzanika ada kata fadanika. Fadanika itu maka inilah. Fadanika apa padalika ya? Ini fadanika ya kalimatnya. Maka inilah burhanani, dua bukti atau dua mukjizat. Mirrobika dari Tuhanmu ila fir'auna kepada Fir'aun wa malaihi dan pembesar-pembesarnya. Innahum sesungguhnya mereka kanu adalah mereka kaum fasikin yang fasik. Terjemah apa namanya? Terjemah umumnya. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia keluar putih, tidak bercacat, bukan karena penyakit. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, gimana diceritanya? Masukkanlah tanganmu, usluk yadaka. Perhatikan kalimatnya, usluk yadaka.
masukkanlah tanganmu. Di surat 27 ayat 12 itu bukan menggunakan kata usluk. Wa adkhil yadaka. Coba lihat di surat 27:12 ya. Ini 2832. 27:12. Wa adkhil yadaka. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya dia akan keluar putih bersinar bukan karena penyakit. Kalimatnya mirip ya. Cuman di sini wa adkhil bukan usluk. Nah, apa bedanya usluk sama adkhil? Ya, 2832. Usluk yadaka fi jaybika takhruj baydo amin ghairi su'in. Terjemahannya ya mirip ini terjemahannya. Masukkan tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih tidak bercacat bukan karena penyakit. Jadi usluk dari kata salaka. Di Ciamis ada daerah namanya Salaka, Bu. Salaka Nagara. Salaka. Salaka itu artinya bisa masuk, bisa tempuh, bisa jalani, bisa jadikan. Ada hadis bunyi gini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man sahajalma, salaka yang menempuh jalan atau yang menempuh, yang menjalani. Man salaka barang siapa yang menempuh, menjalani torikon, sebuah torikoh, sebuah jalan, torikoh ya. Man salaka torikon barang siapa yang menempuh torikoh. Yaltamisu fihi ilman. Nah, dalam rangka untuk belajar, Bu. Maka akan dimudahkan baginya jalan ke surga. Usluk dari kata salaka. Salaka artinya masuk, menempuh, menjalani, menjadikan gitu ya. Usluk menjadi kalimat perintah. Masukkanlah bisa. Tempuhlah bisa. Jalanilah bisa. Jadikanlah bisa. Arti usluk ya. Ya, kalau masukkanlah wa adkhil yang tadi, kalau wa adkhil masukkanlah. Tapi kalau usluk ya sebetulnya masukkanlah tidak salah. Tapi yang lebih mendekati makna itu artinya tempuhlah atau jadikanlah gitu. Ya. Usluk yadaka. Yadaka itu artinya tangan, yadaka itu artinya perbuatan. Yadaka itu artinya action gitu, Bu. Jadikanlah apa yang ada di dalam pikiranmu, yang ada di kecerdasan otak sebelah kananmu berupa kreativitas gitu. Wujudkan namanya. Usluk yadaka gitu. Ya, jadikanlah kreativitas itu menjadi karya. Bisa gitu. Ya, jadi yadaka itu artinya tindakan. Usluk yadaka, jadikanlah kreativitas itu sebuah tindakan. Fi jaibika, diartikannya leher baju. Leher baju. Ya, secara harfiah nggak salah. Jaibi itu artinya menembus, menjelajahi. Gitu. Jaibi ya. Jaibi itu jayaba artinya menembus atau menjelajahi. Jadi gini, wujudkanlah kreativitas itu dalam bentuk tindakan. Kemudian jelajahi fi jaibika, itu jaibi itu kan menembus atau menjelajahi. Menjelajahi apa? Menjelajah atau menembus api. Kan Musa lihat api. Ya, dengar tadi. Musa lihat api. Api itu tamsil iman.
Api itu juga berarti semangat. Api itu juga berarti wahyu. Ya, usluk yadaka fi jaibika. Berarti bertindaklah kamu atau jadikanlah kreativitas itu dalam bentuk tindakan dengan jalan menembus, menjelajahi apa? Menjelajahi api. Apinya prinsip iman, apinya juga berarti wahyu. Jelajahi itu prinsip iman, jelajahi itu wahyu. Jelajahi kedalaman hati, bisa ya. Takhruj baido, niscaya akan keluar baido. Baido min goiri suin. Diartikannya apa? Baido min goiri suin. Nah, apatnya? Niscaya ia keluar putih tidak bercacat karena penyakit. Apa nih artinya? Tahruj baido min goiri suin. Baido itu artinya sinar putih. Min goiri suin sesuatu yang mustahil atau yang hebat tanpa cacat. Ya, sinar putih juga berarti sesuatu yang cemerlang, sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang hebat tanpa cacat. Kalau digabung gimana kalimatnya? Nanti digabungin ya. Kemudian wadmum ilaika janahaka minar rohbi. Wadmum artinya dekaplah, kempitlah gitu ya. Ikatlah, bulatkan tekad, ambil keputusan gitu. Artinya wadmum. Janaha artinya ini janaha. Artinya sayap, juga bisa berarti kecenderungan. Kecenderungan atau kecondongan gitu. Janaha. Ya, condongnya kemana? Kemudian ada kata-kata minar rohbi. Rohbi. Rohbi itu diartikan tadi apa? Ketakutan gitu. Ketakutan. Maka dari ketakutan, dari rasa takut itu nanti akan muncul kedua keajaiban. Fadanika burhanani mirobika. Inilah burhanani. Burhan itu juga bisa berarti keajaiban. Burhan juga bisa berarti bukti yang ajaib. Burhan juga bisa berarti logik, Bu. Sesuatu yang tidak bisa dibantah. Burhanani mirrobbik. Jadi keajaiban dari Tuhan. Keajaiban dari Tuhan namanya mukjizat. Nah, dua mukjizat inilah nanti yang akan ditunjukkan kepada Fir'aun atau bisa dilihat oleh panca indera, gitu ya. Jadi kalau disimpulkan ketika bahwa proses penciptaan atau kreativitas itu keluar dari kecerdasan otak sebelah kanan. Ketika kecerdasan otak sebelah kanan sebagai tongkatnya Musa udah bertemu dengan wahyu. Ya, dan saat itu pula akan keluar muncul sesuatu yang tersembunyi gitu. Nah, ketika ada kreativitas muncul sesuatu itu harus dilanjutkan dengan tindakan. Ya, kemudian jelajahi wahyunya, jelajahi semangatnya. Nah, saat itulah nanti juga akan muncul dua keajaiban. Dan keajaiban itu nanti akan bisa disaksikan, bisa dilihat oleh Fir'aun. Fir'aun mewakili badan dan panca inderanya. Yang tadinya dianggap mustahil, sekarang menjadinya nyata. Contohnya gini yang gampang. Dulu nenek moyang kita atau kakek moyang kita berkata, ya, jaga mah, jaga. Urang bisa ngobrol ejeng anu aya di jero TV.
Halo? Ya. Sekarang, dulu itu dianggapnya mustahil. Nah, sekarang jadi bukti nggak bisa ngobrol di TV? Ya, terbukti Kang. Nah, ini sekarang lagi ngobrol. Kang Yodi di mana? Iya. Bu Eti di mana? Bu Eli di mana? Ya, Bu ya. Saya di mana? Ngobrol. Ngobrol jeung TV-nya. Iya Kang. Nah, ini contoh gampangnya. Nah, berarti munculnya Zoom meeting ini hasil kreativitas bukan? Ya, betul. Nah, ini kan kreativitas ketika ketemu dengan semangat. Pokoknya mah bagaimanapun caranya silaturahmi harus tetap bisa berjalan. Tidak harus offline, online juga bisa. Gimana caranya? Tenang, bentar lagi ada aplikasinya. Dilegur teh aya, bener Bu. Bener nggak? Ya. Betul. Nah, ini perjalanan Musa bertemu Tuhan. Bapak Ibu, kita lagi ngimpi apa lagi ngayal nih kita ngobrol? Kenyataan. Nah, itulah realitas. Ya. Kita lagi bukan lagi mimpi ini ngobrol ini. Ini realitas, kita ngobrol beneran. Ya, ini wajah yang Ibu lihat, ini bener Bu, bener nih. Bener nih, lain bohongan. Kang Yodi Seri, bener kan tinggal di Serina, bener. Asli, asli. Asli, realitas namanya Bu. Nah, ini sebetulnya yang barusan diterangin. Musa bertemu dengan Tuhan. Ini realitas, ini real gitu. Yang dulunya hasil tadi kreativitas seseorang, Bu. Bener jadi gitu. Nah, kemudian juga dikatakan di ayat yang lain bahwa Musa itu bisa berbicara langsung dengan Allah bahasanya, Bu. Surah 4 164. Nah, share lagi. 4 164. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Rasul yang dikisahkan, nah, itu diketahui ada 25. Yang tidak dikisahkan berapa? Banyak apa dikit? Banyak. Banyak. Yang dikisahkan 25. Yang tidak dikisahkan 124.000. Banyak banget ya? Iya. Nah, yang dikisahkan salah satunya Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa langsung. Jadi yang bisa langsung berkata-kata, yang bisa langsung berkomunikasi dengan Allah siapa? Musa. Secara konsep apa, Bu? Kecerdasan. Jadi hanya orang-orang yang mau menggunakan kecerdasan otak sebelah kanannya yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Maknanya gini, ketika kecerdasan bertemu dengan wahyu, kemudian wahyunya dijelajahi gitu Bu ya, dijelajahi, maka sebetulnya dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Nah, kata Profesor Kures begini, kalau kita ingin berbicara dengan Allah, berdoalah. Jika ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Quran. Ya. Ketika kita belajar Quran, itu sebenarnya Allah sedang berbicara. Ya, dengan manusia. Ya, tinggal pilih aja. Mau berbicara kepada Allah atau ingin Allah berbicara kepadamu. Nah, tetapi harus menggunakan kecerdasan. Ya, ini kalau lihat ayat ini. Surat 6, 164. Bahwa Musa berbicara langsung dengan
Allah. Berbicaranya menggunakan kalam. Kalaman, kalama atau taklima. Takliman itu kata benda, Bu. Namanya kata benda, takliman. Kalau kalam kata kerja, kalau takliman kata benda. Kata benda tidak terikat oleh waktu. Jadi proses komunikasi dengan Allah itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Dalam bentuk apa? Ide cemerlang yang bisa datang tiba-tiba tadi. Namanya wahyu. 20:38. Udah dibaca dulu ya. Id auhayna ila ummika mayuha. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan. Diartikannya ilham pada wahyu. Ya, itu artinya ide. Ketika ibunya Musa menghanyutkan Musa kecil ke sungai. Itu kan ide, diberi ide gitu ya. Jadi wahyu bisa berarti ide-ide gitu. Oke, sekarang kita kasih catatan ya, karena ceritanya sudah selesai. Surat 20 di surat 7 143, kemudian surat 20 9 sampai 23, surat 27 7 sampai 12, surat 28 ayat 29 sampai 32, dan juga surat 464. Itu kan ayat-ayat yang menerangkan perjalanan Musa bertemu dengan Tuhan. Baik Rob, Allah maupun ilah. Nah, ini catatannya, Bu. Mungkin orang nyebutnya simpulan lah. Mau dibikin kesimpulan juga boleh. Ini kesimpulannya. Dicatat lagi juga boleh. Yang pertama, di surat 7 143, nah kita buka lagi ya, ini kesimpulannya. 7 143. Coba dibaca dulu. Nah, nanti kita simpulin. Siapa yang mau baca nih? Yang di rumah, jangan yang di jalan. Ibu Eti mau baca, tapi suaranya belum kedengeran. Wah, nggak bisa Ibu Elima. Nggak dinyalain itunya. Mic-nya. Yang lain boleh? Coba yang lain. Apa yang lain? Ada Ibu Oom. Bunda. Oh, sekarang bisa nih, Pak. Ah, sok atuh. Oh, bisa, Pak. Nah, saya, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 7 Al-A'raf ayat 143. Dan tak kala Musa datang untuk munajat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tak kala Tuhannya menamakan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, ia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Ya, jadi apa kesimpulannya? Bahwa tidak mungkin bisa melihat Rob ketika kita di dunia. Tetapi nanti di akhirat kita bisa melihat Rob. Di akhirat bisa. Di dunia tidak bisa ya. Yang bisa dilihat di dunia hanya fenomena alamnya saja atau penampakan luarnya saja. Nah, kecerdasan disebut pingsan karena tidak sadar melihat sebuah fenomena. Itu satu ya. Yang pertama itu, bahwa kita tidak bisa melihat Rob di dunia. Di akhirat
baru kita bisa lihat rob. Yang kedua, kesimpulannya, jika kecerdasan melihat prinsip iman atau melihat wahyu, melihat ide atau api ya. Ketika kecerdasan melihat api, nah, kecerdasan bertemu dengan prinsip iman atau bertemu dengan wahyu. Maka dekatilah, perdalamlah. Kenapa? Karena di situ ada petunjuk. Ya, di 20 ayat 10. Kemudian juga kalau kita bisa mendatangi, bisa memperdalam, bisa menjadi tastolun tadi. Bisa mendatangkan sumbernya untuk bisa tastolun, menghangatkan diri. Kemudian juga ketika kecerdasan melihat api terus diperdalam, dijelajahi namanya, juga bisa mendapatkan kabar. Ya, kabar ada di situ. Itu ada di surat 28, 29 tadi. Poin yang ketiga, ya, saya ulangi. Poin 1 bahwa Rob tidak bisa dilihat di dunia, ya, bisa dilihat di akhirat. Poin kedua, ketika kecerdasan melihat api, maka pelajarilah, perdalamlah, karena di situ ada petunjuk, dan di situ nanti ada kabar, gitu ya. Oke, poin ketiga, orang yang berada di dekat api berarti orang yang berada di sekitar prinsip iman dan wahyu adalah orang-orang yang diberkati. Surat 27 ayat 8 ya. Poin keempat. Kuatkan prinsip iman dengan ajam agar bisa menemukan Rob, agar bisa menemukan sebuah sistem sehingga bisa mewujudkan sebuah realitas. Kalimatnya gitu ya. Kuatkan prinsip iman dengan ajam agar bisa bertemu dengan Rob. Rob itu sistem hukum alam, sehingga bisa mewujudkan jadi realitas. Nah, itu di surat 20 ayat 11, surat 27 ayat 9. Poin kelima. Ketika sudah menemukan itu, menemukan ide, menemukan kreativitas gitu. Nah, keadaan yang seperti itu disebut sebagai lembah suci tua. Berarti Musa sampai di lembah suci tua. Ketika Musa sampai di lembah suci tua, maka tanggalkan emosi kekakuan dan kebodohan liar. Ya. Tanggalkan emosi yang kaku dan kebodohan liar gitu. Itu di surat 20 ayat 12 ya. Poin ke-6. Itulah pintu gerbang seseorang untuk bisa mendapatkan wahyu atau mendapatkan ide. Jadi kecerdasan itu pintu gerbang untuk bisa menerima wahyu atau mendapatkan ide ya. Surat 20 itu ayat 13 sampai 14. Ketika seseorang udah bisa menerima ide atau menerima wahyu atau punya ide, itulah momen. Itulah saat terpenting untuk bisa memunculkan keajaiban. Ya, surat 20 15. Nah, kemudian yang ke-8-nya, jangan sampai ada keraguan sedikit pun ketika kita berada atau bertemu dengan momen tersebut. Jangan ragu, langsung dieksekusi, diwujudkan dalam bentuk tindakan. Nah, itu penjelasan dari surat 20 ayatnya 16 dan surat 27 ayat 11. Nah,
momen tersebut, ini poin 9-nya, momen tadi, momen di mana Musa bertemu Allah, bertemu Rob, bertemu Ilah, itu terjadi di otak sebelah kanan. Tepatnya otak kanan bagian bawah, yaitu sistem limbik dan batang otak. Ya, itu penjelasan dari surat 27 ayat 10 dan surat 28 ayat 31. Ya, itu juga yang disebut lembah suci tua, tempat yang diberkati, ya, di surat 20 ayat 12, kemudian 28 ayat 30. Ya, poin berikutnya yang ke-10, pertemukanlah atau alki tadi, wa alki gitu kan. Tadi kan apa namanya wa alki. Wa alki itu berarti pertemukanlah antara kecerdasan otak kanan bagian bawah yang disebut dengan asoka tadi, tongkatnya Musa, dengan api, prinsip iman dan wahyu. Ya, pertemukanlah. Jika kecerdasan otak sebelah kanan bagian bawah atau yang disebut sebagai tongkat Musa sudah bisa dipertemukan dengan wahyu atau yang disebut sebagai sistem limbik juga batang otak dengan api, prinsip iman dan wahyu, maka akan muncul sesuatu yang hidup dan bergerak cepat seperti ular tadi, Bu. Ya, dalam bentuk kreativitas atau ide-ide ya gitu. Itu poin berikutnya. Selanjutnya, pada suasana tersebut kita bisa melakukan secara bolak-balik. Ya, bisa melakukannya bolak-balik. Di surat 20 ayat 21. Yang penting adalah bulatkan tekad, peganglah erat-erat karena suasana tersebut bisa memunculkan keajaiban-keajaiban lain yang disebut sebagai mukjizat, yang dulunya dianggap mustahil, sekarang menjadi nyata. Seperti tadi ngobrol ujung TV. Ya, ngobrol dina TV ya sama, ya, mukjizat. Nah, poin terakhirnya adalah sejak saat itulah kecerdasan bisa berkomunikasi langsung dengan Allah setiap saat. Karena komunikasinya menggunakan kata takliman. Takliman adalah bentuk kata benda yang tidak terikat oleh dimensi waktu. Sehingga orang itu bisa mengeluarkan ide setiap saat atau kapanpun. Nah, begitulah cerita atau kisah bagaimana perjalanan Musa bertemu dengan Allah, Rob, dan Ilah. Gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, sudah selesai perjalanannya. Mudah-mudahan kita bisa coba untuk melaksanakan atau mengaplikasikannya. Ya. Jadi gunakan kecerdasan otak kanan, dipertemukan dengan wahyu, gimana jadi apa tuh? Ya, jadi belajar Quran harus menggunakan kecerdasan, maka akan menemukan ide-ide gitu. Ide-ide cemerlang gitu. Yang tadinya nggak kebayang, jadi kebayang. Yang tadinya nggak kepikir, jadi kepikir kan? Gitu. Ah, yang tadinya nggak punya ide, jadi banyak ide. Begitu Ibu Eli, Kang Yodi, monggo silakan mau dikomentari. Atau ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Acan kan? Oh, tuh Acan. Oh, kira nanti tuh ayah pertanyaannya. Iya. Sok atuh mangga. Mohon baik Bapak Ibu. Terima kasih Kang Iip. Materinya. Berarti untuk kisah Musa bertemu Tuhan ini bagaimana Kang? Sudah selesai. Nah, berikutnya ganti. Apa, Kang? Berikutnya ganti subjudul. Nah, Nabi Ibrahim udah ada ceritanya, Nabi Musa ada ceritanya. Bagaimana dengan Nabi Ahmad? Oh, Ahmad ya. Ahmad atuh. Masa guru kita nggak diceritain? Iya. Ya, berarti nanti selanjutnya perjalanan Ahmad bertemu Tuhan.
Oh, Gimana siap. ceritanya nih Ahmad? Nabi Muhammad gimana ceritanya nih? Ya, itulah kira-kira perjalanan Ahmad bertemu Tuhan. Tuhan. Oke. Monggo. Siap. Terima kasih ya Turnuhun. Sami kayak Fatur Nuhun. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Tidak ada katanya Kang. Tidak ada, alhamdulillah. Sok atuh mangga diantos 5 Ya, diantos 5 menit. Iya. Ya, tuh, alhamdulillah. Silakan Bu Eli, barangkali atau siapa saja yang akan bertanya. Iya, Yod, lep-lepan Yod. Iya. Lep-lepan ngantuk. Sana sinyalna Oh, sinyal saha? Abi. Oh, enggak jelas, Bu. Jelas enak tadi melep sebentar. Meni main cerang kieu. Alhamdulillah tuh. Nya main cerang pisan. Monggo. Satu bade narosan Bu Eli. Narosan. Dari tarosan. Bade ditarosan. Lepat atuh. Ya baik, kalau memang tidak ada, kita akhiri saja tuh ya Kang Ip ya. Iya, mangga terus jam 8. Ada. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas keluangan waktunya untuk malam hari ini kita sama-sama belajar. Kita nantikan materi selanjutnya dari guru kita Bapak Ustadz dari Hidayatullah AGMPD, yaitu tentang kisah perjalanan Ahmad gitu ya. Iya. Ya, Nabi kita Nabi Ahmad. Sebetulnya Muhammad itu gelarnya ya, Kak ya. Gelarnya titel. Gelarnya Ahmad gitu ya. Baik. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang disampaikan oleh guru kita. Baik, mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan bersama-sama. Salam bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.